Daulah Abbasiyah didirikan pada tahun 132 Hijriah sampai 136 Hijriah atau 750 sampai 754 Masehi. Dengan diangkatnya khalifah pertama yang bernama Abdullah bin Muhammad atau juga dikenal dengan gelar Abu al-Abbas al-Saffah. Daulah Abbasiyah didirikan melalui dua strategi. Yang pertama yaitu dengan menyebarkan ide secara rahasia untuk mencari pendukung. Hal ini sudah terjadi pada akhir abad pertama Hijriah yang bertempatkan di Al-Hamimah. Yang kedua yaitu menyebarkan ide secara terang-terangan, dan hal ini berlanjut dengan terjadinya peperangan melawan Daulah Umayyah. Berdirinya Daulah Abbasiyah sangatlah tidak mudah. Banyak tenaga dan usaha yang dibutuhkan, bahkan sampai mengorbankan nyawa dengan jumlah yang banyak. Hal ini bisa dilihat dari peperangan yang terjadi antara pendukung Daulah Abbasiyah dengan Daulah Umayyah, yang menyebabkan terbunuhnya 300 orang dari Daulah Umayyah. Ada beberapa faktor yang menjadi pendorong dan penyebab suksesnya Daulah Abbasiyah. Yang pertama yaitu banyaknya perselisihan internal yang terjadi di antara Umayyah selama dekade terakhir kekuasaan mereka. Salah satu penyebabnya adalah memperebutkan kursi kekhalifahan dan kekayaan. Yang kedua yaitu jangka pendek kekhalifahan pada akhir pemerintahan Umayyah, seperti Khalifah Yazid bin Al-Walid yang memerintah selama kurang lebih 6 bulan. Yang ketiga yaitu hilangnya cinta rakyat pada akhir pemerintahan Umayyah. Yang keempat, kesombongan para pemimpin Umayyah hanya sampai akhir pemerintahan. Dan yang kelima yaitu munculnya dukungan untuk Al-Mawali atau non-Arab. Menjelang berakhirnya masa Bani Umayyah pertama, terjadi beberapa kekecauan yang ditimbulkan. Yang pertama yaitu penghinaan terhadap Muslim non-Arab, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk duduk di pemerintahan. Yang kedua, pelanggaran mencolok terhadap ajaran Islam dan hak asasi manusia. Dan yang ketiga yaitu pengikut Ali dan Bani Hasyim pada umumnya ditindas. Peristiwa ini menyebabkan Bani Hasyim mencari jalan keluar dengan membentuk gerakan rahasia untuk menumbangkan kekuasaan Bani Umayyah. Gerakan ini menyatukan beberapa kekuatan kelompok. Yang pertama yaitu keturunan pemimpin Abbas Ibrahim Al-Iman. Yang kedua, keturunan Ali atau Alawiyin yang dipimpin oleh Abu Salamah. Dan yang ketiga, keturunan Persia yang dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani. Mungkin itu pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Asrullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrullah. Nomor induk mahasiswa 1811000074. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan membahas tentang periode dan perubahan gaya politik pada masa Bani Abbasiyah. Seperti yang kita ketahui bahwa Bani Abbasiyah ini ataupun kedaulatan Bani Abbasiyah ini sebenarnya berlangsung selama 508 tahun. Periode sejarah yang dalam peradaban sangat panjang. Dia sangat panjang di keberadaan peradaban dimanapun. Berdasarkan perubahan pola pemerintah dan politik, para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 5 periode. Yang pertama, periode pertama pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi.
pada periode ini merupakan periode yang dikatakan periode Persia yang pertama. Kemudian yang kedua periode pada tahun 230 Hijriah atau pada 847 Masehi, dikenal sebagai periode Turki yang pertama. Kemudian yang ketiga periode pada tahun 334 Hijriah atau 847 Masehi. Pada periode ini bisa dikatakan sebagai pemerintah dinasti Buai di bawah kekuasaan kekhalifahan Abbasiyah. Periode ini juga dikenal sebagai periode kedua pengaruh Persia. Jadi ini termasuk pengaruh dari periode yang pertama tadi, sebagai yang dikatakan periode pertama Persia. Selanjutnya periode keempat itu pada tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi. Pemerintah dinasti Buai di bawah pemerintah dinasti Bani Saljuk di bawah kekuasaan kekhalifahan Abbasiyah. Umumnya disebut sebagai masa pengaruh Turki kedua. Jadi lanjutan dari periode kedua tadi pada tahun 233 Hijriah. Kemudian yang kelima, pada periode kelima 590 Hijriah atau pada tahun 1194 Masehi, Khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya berlaku di sekitaran kota Baghdad. Pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah terjadi beberapa kali pergantian kepemimpinan dengan berbagai tahapan. Pada periode Abbasiyah pertama, yaitu sejak lahirnya negara Abbasiyah pada tahun 1302 Hijriah hingga wafatnya kekhalifahan Al-Wasik pada tahun 232 Hijriah atau 840 Masehi pada periode kedua tadi. Pada periode kedua Bani Abbasiyah yang dilanjutkan atau dimulai dengan dibuka oleh Khalifah Mutawakkil sampai berdirinya negara Buaihi pada Baghdad. Periode Abbasiyah ketiga, selanjutnya periode Abbasiyah ketiga itu berlangsung sejak berdirinya Buaihi Daulah sampai dengan kedatangan kaum Saljuk ke Baghdad. Periode Abbasiyah yang keempat dimulai dengan masuknya bangsa Saljuk ke Baghdad sehingga jatuhnya Baghdad ke tangan Tartar. Pasukan Tartar ini dibawa kepemimpinan Hulagu Khan. Perubahan politik pada masa Abbasiyah juga mengalami berbagai perubahan di segi gayanya sesuai dengan perubahan bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya pada masa itu. Perubahan gaya politik pada masa Daulah Abbasiyah 2, 3, dan 4 itu yang pertama bahwa kekuatan kekhalifahan sudah mulai melemah, bahkan terkadang hanya sebagai simbol. Kemudian yang kedua, kota Baghdad tidak lagi menjadi satu-satunya kota internasional dan terbesar karena kerajaan berlomba-lomba membangun kota yang akan menyaingi Baghdad. Walaupun ada pengaruh di bidang politik dan militer, namun kemajuan pesat terjadi dalam bidang ilmu pengetahuan atau sains. Karena semua kerajaan, setiap amir atau setiap kepala khalifah atau sultan berlomba-lomba menunjukkan ilmu pengetahuan, berlomba-lomba mendirikan perpustakaan dan mempertemukan para ilmuwan, pengarang, penerjemah, serta memberikan kedudukan terhormat kepada para ulama dan pujangga. Pada masa itu berbagai ilmu telah matang. Semua rangkaian buku-buku berkualitas diterjemahkan dengan sempurna dan kemudian tertulis ulang, terutama ilmu bahasa, ilmu sejarah, ilmu geografi, etika, dan
falsafah atau filsafat. Demikian materi yang mungkin saya berikan atau saya bawakan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hasta Victoria sempre, bis pacem fra bellum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Putri Maharani dengan NIM 181100069. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, saya akan melanjutkan materi dari Saudara Asrul. Materi saya itu fakta sejarah mengenai kedaulatan di masa Abbasiyah. Fakta sejarah menunjukkan bahwa era kedaulatan Abbasiyah di dunia Islam merupakan pencapaian gemilang di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan filsafat. Saat itu, 2/3 dunia diperintah oleh Khalifah Islam. Pada masa pemerintahan Abbasiyah, pada masa 10 Khalifah pertama, masa kejayaan atau emas peradaban Islam, di mana Baghdad mengalami kemajuan ilmu pengetahuan yang pesat. Gerakan membangun ilmu pengetahuan secara besar-besaran dimulai oleh Khalifah Ja'far al-Mansur. Setelah ia menjadikan kota Baghdad sebagai ibu kota negara, ia juga menarik banyak ulama untuk datang dan tinggal di kota tersebut. Ia memberikan rangsangan dalam pembukuan pengetahuan agama seperti fikih, tafsir, tauhid, hadis, dan ilmu lain seperti bahasa dan sejarah. Namun yang lebih menarik perhatian adalah penerjemahan buku-buku ilmiah dari luar negeri. Pada periode 10 Khalifah pertama, puncak kemajuan peradaban Islam dicapai pada masa pemerintahan Harun al-Rashid pada masa 786 sampai 809 Masehi. Pada masa pemerintahannya, gerakan penerjemahan berbagai buku Yunani dilakukan oleh penerjemah yang ahli dan terampil baik dari golongan agama Kristen maupun agama lainnya. Ia juga mendirikan banyak sekolah. Salah satu karya utamanya adalah pembangunan Baitul Hikmah, sebuah pusat penerjemahan yang berfungsi sebagai universitas dengan perpustakaan yang luas pada masa Abbasiyah. Tujuan pendidikan bervariasi karena pengaruh masyarakat pada waktu itu. Tujuan tersebut dapat diringkus sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan agama dan moralitas. Seperti di masa lalu, siswa diajarkan membaca atau menghafal Al-Quran karena merupakan kewajiban dalam agama bagi mereka untuk mengikuti ajaran agama dan berperilaku sesuai dengan agama. Demikian pula mereka diajari ilmu tafsir, hadis, dan lain-lain karena merupakan syarat agama. Yang kedua yaitu tujuan masyarakat. Selain tujuan agama dan moralitas, ada juga tujuan belajar dan mencari ilmu sehingga mereka dapat mengubah dan memperbaiki masyarakat dari suatu masyarakat yang penuh dengan kebodohan ke masyarakat yang membuat ilmu pengetahuan bersinar, dari masyarakat yang mundur ke masyarakat yang maju dan sejahtera dengan kebodohan. Tingkatan pelajaran pada masa Abbasiyah. Pada masa Abbasiyah, sekolah terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu tingkat sekolah dasar disebut jamak kutab atau katatib, adalah tempat belajar anak-anak. Selain kutab, anak-anak belajar di rumah, di karaton, di toko-toko, dan di luar pasar. Kurikulum kutab yaitu tingkat bawah. Kurikulum kutab secara umum adalah membaca dan menghafal Al-Quran, prinsip-prinsip Islam seperti wudhu, sholat, puasa, dan lain-lain, menulis sejarah atau narasi orang-orang besar Islam. Berikutnya membaca dan menghafal puisi atau nasar-nasar atau prosa, berhitung, dan yang terakhir yaitu pokok-pokok tentang nahwu dan syaraf ala kadarnya. Nah, yang kedua yaitu tingkat menengah, yaitu di masjid dan di majelis sastra dan ilmu pengetahuan, sebagian kelanjutan dari pelajaran kutab. Rencana pendidikan menengah juga tidak sama di semua negara Islam, karena negara-negara Islam bercerai pada saat itu. Secara umum, kurikulumnya adalah sebagai berikut: Al-Quran, bahasa Arab, dan sastra, fikih, tafsir, hadis, nahwu, syaraf, balaghah, ilmu-ilmu pasti, mantik, falak, tanggal, sejarah, ilmu-ilmu alam, kedokteran, musik.
Mata pelajaran berikut ditawarkan di tingkat menengah, yaitu Quran, bahasa dan sastra Arab, fikih, tafsir, hadis, nahwu, syaraf, balaghah, ilmu pasti, logika, astronomi, tanggal, ilmu empiris, kedokteran, musik. Di samping tingkat pendidikan rendah, kurikulum sekolah menengah berbeda di beberapa daerah. Yang ketiga yaitu pendidikan tinggi, seperti Baitul Hikmah di Baghdad dan Darul Ilmu di Mesir Kairo, di masjid-masjid dan lain-lainnya. Rencana pendidikan tinggi tidak sama di semua negara Islam, berubah seiring dengan perubahan zaman dan keadaan. Secara umum, universitas ini terdiri dari 2 mata kuliah, yaitu agama dan bahasa dan sastra Arab. Ibnu Khaldun menyebut ilmu-ilmu tersebut ilmu naqlih. Yang kedua itu jurusan ilmu hikmah, filsafat. Ibnu Khaldun menyebutnya ilmu akli. Yang ketiga yaitu ilmu-ilmu yang diajarkan di jurusan ilmu naqli, yaitu tafsir Al-Quran, hadis, fikih, ushul fikih, nahwu, syaraf, balaghah, bahasa Arab dan sastra lainnya. Nah, sekian dari materi yang saya bacakan dan saya bawakan. Semoga teman-teman dapat mengerti. Mohon lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.